Nah, tribut terbaru di hari spesial ulang tahun Minato tuh muncul di laman official Naruto, teman-teman. Ini menjadi saksi bisu bagaimana perjalanan kakek Boruto itu menunjukkan kedikdayaannya bahwa dia memang ninja fenomenal. Hal yang dahulu kita kira Naruto serupa ayahnya, ternyata tak semuanya benar. Karena pada akhirnya yang serupa dengan Minato itu adalah putra dari Naruto sendiri, Boruto. Pria bermata biru, pria pengguna Rasengan, pria pewaris Hiraishin. Itu semuanya menjadi saksi bagaimana Boruto sendiri mengadaptasi dan meniru beberapa jalan ninja dan keterampilan sang kakeknya. Bagaimana cara Boruto menunjukkan bahwa dia itu pemilik dari DNA ninja luar biasa yang menurut Jiraiya itu belum tentu lahir 1000 tahun sekali, Minato. Tapi di fase sekarang ini nadi Minato menyala lagi setelah sang cucu menguasai tekniknya dan terus menyempurnakannya, Boruto. Nah, salah satu bagian terbaru dalam kisah adaptasi Minato ini yang terbaru ya tentu Boruto, teman-teman. Kenapa? Karena cerita dari karakter Boruto itu memang tak semirip dengan Naruto yang penuh kekonyolan itu kan. Boruto jelas Minato banget. Dia cerdas, dia terampil, dia menguasai beragam teknik yang secepat Minato pula. Tentu ini pun sama bahwa Boruto menguasai Hiraishin no Jutsu sang kakek itu. Nah, di kesempatan ini Januari tanggal 25 2024 ini ada informasi tentang announcement di laman official tentang kabar ulang tahun Minato. This is the real tribute to Great Ninja Wars Minato sendiri. Dalam informasinya berbunyi seperti ini. Kolom ulang tahun merayakan ulang tahun Minato Namikaze pada tanggal 25 bulan 1. Melihat kembali upaya seorang guru dan ayah dibangkitkan selama perang besar ninja keempat, Namikaze Minato. Informasi yang tertuliskan, kolom merayakan ulang tahun dan pencapaian ninja favorit semua orang. Hari ini kita akan mengenang Hokage keempat yang sangat ditakuti sebagai kilatan kuning Konoha dan dihidupkan kembali oleh jutsu penghidupan selama perang ninja keempat. This is legendaris Namikaze Minato. Nah, kalimatnya diulang 2 kali ya. Kami akan berfokus pada peristiwa setelah kebangkitannya, tetapi Anda dapat melihat pencapaian sebelumnya di 3 kolom peringatan Naruto The War Within the Spiral. Nah, bagian kolom pertama, kilatan kuning Konoha, kisah keberanian Minato Namikaze. Bagian kolom kedua, kisah cinta Minato, romansa yang berkembang. Bagian kolom ketiga, kisah cinta Minato, kelahiran Naruto. Nah, ada catatan kecil menarik di sini tentangnya. Ulang tahunnya adalah 25 Januari, yang mana itu adalah Aquarius. Ada yang sama nggak nih dengan Minato? Selain itu, makanan favoritnya adalah apapun yang dibuat oleh Kushina. Nah, dari sini informasi terbaru tuh fokusnya seperti ini. Dengarkan ya. Di sini informasinya tertuliskan kembali ke kehidupan, dikelilingi perselisihan. Saat perang besar ninja keempat itu memuncak, Orochimaru itu menghidupkan kembali semua mantan Hokage menggunakan teknik reanimation Jutsu Edo Tensei. Sebagai Hokage keempat, Minato termasuk di antara mereka. Di kebangkitannya, Minato dengan pede memperlihatkan jubahnya dan mengatakan, "Aku adalah Yondaime Hokage." Itu semua berada pada volume 65 bab 619, klan yang kerasukan kejahatan. Orochimaru memberitahu mereka bahwa dunia shinobi saat ini sedang dalam keadaan perang dan genting, dan Minato mengarahkan perhatiannya ke medan pertempuran, merasakan cakra putra Naruto dan bertarung bersama ekor 9 Kurama. Di sana tertuliskan penyesalan karena tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai Hokage dan kegembiraan karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan putranya. Penuh dengan pemikiran yang saling bertentangan nih, Minato akhirnya menuju ke lokasi konflik bersama para Hokage lainnya. Nah, di sini tribut Minato dilanjutkan dengan judul menarik, Sang Kilat Kuning bersinar lebih terang setelah kematian. Minato mengalahkan yang lainnya untuk datang lebih cepat, memanfaatkan sepenuhnya keahlian dalam jutsu teleportasinya itu teknik terbang Dewa Petir, dan itu berada pada volume 66 chapter 630, sesuatu untuk mengisi lubang itu. Menanggapi seruan Hokage pertama Hashirama Senju yang datang tak lama kemudian, Minato akhirnya mengaktifkan mode Kuramanya. Semua orang tentu terkejut dong. Nah, dilanjutkan lagi dengan judul besarnya, reuni tak terduga dengan seorang siswa. Obito di sini yang telah terkunci dalam pertarungan dengan Kakashi dan dimensi lain itu kembali dan berhadapan dengan mantan gurunya. Ketika Minato mendekat dan menebasnya dengan kunai, dia menyadari bahwa Obito adalah pria berteman yang terlibat dalam amukan ekor 9 17 tahun silam. Minato mengingatkan fase-fase itu. Setelah itu Minato itu bekerja sama dengan putra Naruto dan yang lainnya untuk menghadapi Obito yang telah menjadi seorang Jinchuriki ekor 10. Setelah itu penolnya itu dikatakan ayah dan anak berjuang bahu-membahu. Nah, setelah pertarungan dengan Obito, Minato itu bekerja sama dengan Hokage kedua Tobirama untuk mendukung Naruto dan Sasuke. Informasi ini ada pada Naruto volume 67 chapter 641. Kalian berdua adalah pemeran utamanya.
Kerja tim mereka sangatlah bagus, tetapi mereka tidak mampu memberikan damage apapun pada Obito. Minato mempertanyakan mantan muridnya di tengah pertempuran itu dan merasa bersalah atas kegagalan menghentikan Obito itu bertahun-tahun lalu. Namun setelah mendengar kata-kata Naruto, dia bangkit lagi nih. Kita diperlihatkan bagaimana Minato membara lagi setelah putranya Naruto menyadari kelemahan Obito dengan Senjutsu, dan si cepat dan cerdas Tobirama itu langsung menyadarinya dan membantunya. Di saat itulah dia mengatakan, "Yondaime, kau harus bangga pada putramu." Nah, di sana pun kita diperlihatkan kombinasi kekuatan orang tua dan putra yang menghasilkan ledakan power yang luar biasa di antara keduanya itu kan, dengan membuat penghubung antara dua bagian cakra Kurama yang tersegel di tubuh mereka masing-masing. Minato dan Naruto mampu menyelamatkan seluruh pasukan aliansi shinobi. Minato menegaskan sebelumnya, "Aku itu masih gagal lebih dari itu, jadi aku harus terus melakukan perubahan." Di sana orang-orang terkejut karena Minato berhasil menyelamatkan orang-orang itu, dan berada itu semuanya pada volume 67 chapter 644. Aku tahu. Nah, di sana itu memang penggambarannya itu menarik sekali sih ya. Kedua pria itu dapat memahami satu sama lain tanpa satu kata pun terucap, dengan ikatan kekeluargaan yang semakin kuat terukir di hati mereka. Minato dan Naruto memulai serangan balik mereka tersebut kepada Obito. Pasangan itu memberikan rasingan yang sangat besar, kemudian berdiri sebagai pemimpin pasukan sekutu shinobi, dan dengan kekuatan seluruh hati mereka itu bersatu menjadi satu. Mereka mampu mengalahkan Obito. Selanjutnya, perpisahan terakhir untuk murid dan juga putranya. Setelah ekor 10 diambil darinya, Kakashi dan Minato itu bergegas di sisi Obito. Sisa tim 7 mempunyai satu kesempatan terakhir untuk bertutur kata nih. Di sanalah untuk menolong mantan muridnya untuk berbicara satu sama lain. Minato memulai dengan meminta maaf atas ketidakmampuannya melindungi Rinohara, mengambil tanggung jawab sebagai mentor mereka, dan mempercayakan keputusan akhir kepada murid-muridnya tersebut. Ia menyelesaikan perannya sebagai seorang guru. Setelah itu, Minato berjuang menyelamatkan Naruto yang ditinggal di ambang kematian oleh Madara. Saat dia melakukannya, pikirannya ditarik kembali atas ingatannya tentang Kushina tepat sebelum kelahiran Naruto nih. Di sini dalam informasi ini bertuliskan pula, "Sebagai Hokage, aku akan melindungi anak itu apapun caranya. Jangan khawatir, akulah ayahnya." Nah, dengan bantuan ayah dan juga yang lainnya, Naruto mampu bertahan dan menang melawan Madara dengan musuh utamanya Kaguya Otsutsuki pada nantinya. Jelas itu adalah salah satu momen krusial yang pernah ada dalam kisah Minato sendiri. Nah, di akhir-akhir sini nih, Minato sendiri tengah berhadapan dengan Naruto nih. Di sana terjadi percakapan emosional di antara mereka, dan itu tertuliskan seperti ini. Minato dapat mengucapkan selamat ulang tahun kepada putranya setelah menyaksikan pertumbuhan menjadi pemuda luar biasa kuat, dan akhirnya sambil mendengarkan dengan cermat mimpi putranya itu sehingga dia bisa menceritakan semuanya kepada Kushina. Minato kembali ke akhirat dengan senyuman di wajahnya itu. Lihatlah raut kesedihan, kebahagiaan, dan kebanggaan di wajah Naruto sendiri menyaksikan detik-detik ayahnya menghilang itu. Dan momen sentimental ini berada pada Naruto volume 72 chapter 691. Congratulations. Pecah tangis sudah menyaksikan kepergian ayah untuk selamanya. Kini legenda sang ninja pemberani, ninja dengan sebutan sang kilat kuning, memang sudah tidak ada. Namun sebenarnya tribut untuk Minato itu masih berlanjut nakama. Kenapa? Ya, putra dari Naruto sendiri jauh lebih hebat dan lebih Minato banget, Uzumaki Boruto. Bukan. Sekarang ini namanya adalah Boruto Otsutsuki. Dia begitu menarik sekarang ini dan serasa penjebatan lebih dari kaki tangan seorang Minato. Alasan kenapa seorang menganggap di fase kecilnya kemarin Boruto cukup gak dapat feel lucu banget dan cukup terkesan boring, ya wajar karena dia itu mirip Minato. Namun lihatlah sekarang di fase dewasanya itu badas banget, bukan main kan? One of the best main karakter in history. Sepakat gak kalian? Nah, Boruto sekarang ini di chapter terbarunya bahkan telah berulang kali menyempurnakan teknik ciptaan pertama Minato Rasengan itu ke versi terbaru. Itu adalah Uzuiko Vortex. Nah, Rasengan inti planet bumi lebih tepatnya. Ini menarik karena Boruto awalnya juga mempelajari sejarah Minato dan dia dilatih oleh pria yang juga berhubungan dengan Jiraiya, Kashin Koji. Bahkan nih, ketika lilitan Sagemode Mitsuki dengan ular besarnya itu menjerat Boruto, caranya itu lolos keren banget asli. Dia melemparkan Kusanaginya dan berpindah dengan teknik terbang Dewa Petir. Sungguh luar biasa bukan? Jika Minato menggunakan kunai, Boruto menggunakan Kusanagi loh. Dari sini mari kita nantikan aksi-aksi kedepannya. Jika kalian suka Minato, menurut kita sih sudah hal wajib kalian menyukai Boruto di era sekarang to Blue Vortex-nya. Lalu bagaimana aksinya di chapter-chapter ke depan? Oke, Boruto will become back.